kita lihat ya, skenario-skenario sudah disampaikan begitu dan mungkin juga publik sudah banyak menyimak ya terkait dengan, opsi ya dari, nanti bagaimana kebijakan BBM ini ke depan begitu dan ya saya pribadi sebenarnya melihat juga kemungkinan sih akan ada penyesuaian ya kalau melihat dari situasi, terakhir ya di mana ya dalam konteks ini yang biasanya bansos itu diumumkan bersamaan ya dengan kenaikan tapi ini, mendahului dulu begitu, mungkin upaya ya dari pemerintah untuk menenangkan masyarakat begitu bahwa akan ada bantuan, bagi masyarakat tidak mampu dan mungkin setelah itu ya kalau kita melihat ya dari kuota yang tidak akan cukup sampai Desember, terus kemudian juga harga minyak juga masih, tinggi begitu, ya sinyal-sinyal penyesuaian harga itu akan dilakukan ya. Nah dampaknya sebesar apa, ya sebetulnya tergantung ya dari kenaikannya itu seperti apa begitu. Tapi saya menduganya kemungkinan juga tidak akan sangat ekstrim begitu, katakanlah tidak juga misalkan 50% lebih gitu, kemungkinan nggak akan sebesar itu ya kenaikan harganya. Tapi ya mungkin ada di range, ya seperti yang, mungkin sudah kita dengar ya, dari DPR sendiri juga lebih menyarankan antara 25 sampai 30% ya, kemungkinan 30-an% begitu. Nah ini kalau diukur dampaknya, ya terutama biasanya dilihatnya itu dari inflasi. Nah, iya kalau, saya coba hitung ya dari bagaimana sih kontribusinya kepada inflasi begitu ketika harga BBM ini naik katakanlah nanti, Pertalite jadi 10.000 begitu atau mungkin ada juga penyesuaian sedikit dari, solar begitu, impact-nya memang akan mendorong inflasi ya, biasanya sebulan setelah, pengumuman itu nanti akan terlihat. Nah seberapa besar, kalau kami coba hitung sih sekitar mungkin antara 7 sampai 7,25% ya untuk year on year-nya di bulan September nanti kalau kenaikannya memang di 1 September Mas Gibran ya. Mhm, Kita masih menanti-nanti ini kapan kenaikannya, atau kapan penyesuaian itu dilakukan begitu. mhm. Nah biasanya sebulan setelah itu baru akan kelihatan ya angka-angka, inflasinya begitu. Oh, kalau pemerintah menaikkan, harga BBM, utamanya BBM bersubsidi yang selama ini tentunya diberikan subsidi kepada, masyarakat begitu ya, ini kan syoknya itu begitu besar ke semua golongan masyarakat, utamanya yang menengah ke bawah tentunya. Nah, Anda melihat tentunya terkait dengan ya side effect dan juga multi effect-nya terkait daya beli masyarakat, terkait, setelah nantinya pemerintah memutuskan untuk menaikkan BBM bersubsidi, seperti apa daya beli masyarakat? Akankah sangat tertekan Anda melihatnya? Oke, baik ya. Tentu saja berita kenaikan itu bukan berita yang menyenangkan ya untuk, harga BBM, tentu saja begitu. Tapi ya tadi Pak Johan juga menyampaikan ya, kalau kemudian tidak dinaikkan, tapi kemudian barangnya nggak ada gimana kan gitu. Lebih tidak pasti lagi sebetulnya ya Pak Johan ya. Jadi ini problemnya di situ. Jadi apa yang harus dilakukan, ya tadi ya penyesuaian harga, tapi memang harus tolerable juga ya, harus moderat lah gitu. Karena apa, pemulihan kita memang sedang, berlangsung ya, jadi belum benar-benar pulih banget ekonomi kita sebetulnya. Jadi, ya win-win solution-nya memang ya berbagi beban tadi ya dengan masyarakat. Nah, dampaknya bagaimana? Sebetulnya kalau kita lihat ya ada tambahan anggaran juga gitu untuk terutama ke kelas, bawah ya, masyarakat miskin dan tidak mampu begitu. Mhm, Nah, itu yang menjadi bantalannya. Nah, bagi masyarakat kelas menengah ya, terutama misalkan katakanlah ini kan yang isu yang santer banget itu Pertalite ya, yang 70% digunakan oleh mobil ya. mhm, Nah, orang yang punya mobil ya seharusnya tidak menerima subsidi kan mhm, begitu. mhm, Ya, tapi menerima ya ini dalam konteks ini kompensasi namanya ya oleh pemerintah dinamakan kompensasi begitu ya. mhm. Nah, sehingga inilah yang mau coba digeser oleh pemerintah begitu, agar subsidi ya itu ya pada prinsipnya untuk orang yang tidak mampu. Nah, apa yang akan terjadi, memang akan terjadi kenaikan harga-harga ya, itu ya terutama kita tahu, transportasi dan, makanan biasanya itu yang paling tinggi Mhm, Mas Gibran kenaikannya. mhm, Nah setelah itu, ketika terjadi kenaikan, nah ini ya kemudian tentu masyarakat paling bawah lah ya yang tidak punya tabungan itu tadi, itu yang akan terkena dampak paling besar. Tetapi ada bansos ya dan juga berbagai macam bentuk, ini ya bantalan, untuk mengatasi persoalan di level masyarakat yang paling terkena dampak ini begitu. mhm, Saya rasa itu cukup membantu ya, walaupun apakah itu benar-benar menghilangkan efeknya ya tidak juga begitu. Tetap ada efek yang terasa karena kebutuhan mereka juga banyak, tetapi setidaknya itu mengurangi beban ya. Saya mengatakan mengurangi beban itu, tapi nanti akan tetap ada inflasi yang akan meningkat. mhm. Biasanya 1 sampai 2 bulan ya setelah kenaikan itu masih akan ada inflasi, tapi setelah itu akan, kembali kepada bentuk ya keseimbangan baru.